Halo guys, kembali lagi di Krisan Film. Nah, sekarang aku mau bahas film terbaru dari Dong Seok-man nih. Kalau dia udah main, rata-rata filmnya bagus. Film ini judulnya Badland Hunters. Film ini diawali dengan keadaan yang sedang kacau balau karena gempa. Terdapat seorang dokter yang bernama Gisu melakukan eksperimen terhadap anaknya yang udah sakaratul maut yang bernama So Yeon. Kemudian dari kepolisian datang untuk memberhentikan tindakannya si Gisu ini. Bagi Gisu, dengan eksperimen ini, dia bisa menyelamatkan putrinya. Saat dia mau menyuntikkan ke anaknya, dia ditembak bagian lengannya yang membuatnya terjatuh. Tiba-tiba, gempa itu menghancurkan seluruh gedung di sekitarnya, termasuk gedungnya si Gisu. Tempat itu berubah seketika menjadi gurun apokaliptik atau kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat gitu guys. Scene beralih ke sebuah pulau yang terdapat seorang anak muda bernama Choi Ji-wan. Kala itu dia sedang melakukan perburuan. Tiba-tiba dia melihat seekor buaya besar di dekatnya. Dengan bermodal panah, dia berhasil menembak buaya itu hingga lumpuh. Betapa kagetnya dia. Ternyata buaya itu bangkit kembali dan menyerang dirinya. Beruntung datang jagoan kita, yaitu Namsan, yang menyelamatkan dirinya. Buaya itu seketika tewas dibuatnya dengan kepala yang terbelah. Scene beralih ke Suna yang gemar sama menggambar. Di sana dia tinggal bersama neneknya di sebuah gubuk kecil. Si nenek mau ngajak Suna untuk pindah distrik ke yang lebih baik dari distrik bus ini. Namun Suna hanya mau tinggal bersama neneknya di tempat ini. Karena dia takut di luar sana banyak orang jahat berkeliaran. Si nenek menganggap nggak semua orang itu jahat. Masih ada sebagian orang yang sifatnya baik. Kemudian, semua orang yang tinggal di sana harus mengantri untuk mendapatkan air minum yang dimana hanya ada satu pompa saja. Kemudian Jiwan memanggil semua warga di sana untuk mengantri demi mendapatkan daging buaya itu. Semua warga di sana berbondong-bondong mengantri untuk mendapatkan daging buaya itu. Namun harus ada penukaran barang supaya dapat dagingnya. Dan ada seorang wanita yang dulunya seorang konglomerat. Dia menukarkan sejumlah perhiasannya untuk ditukarkan dengan ekornya si buaya. Namun Namsan gak mau karena perhiasan itu gak bisa dimakan. Lalu dia kasih sebuah ular kadut kepadanya. Kemudian datang Suna dan neneknya yang ngantri untuk mendapatkan daging itu. Oh iya, ceritanya si Jiwan ini naksir sama si Suna guys. Neneknya kasih sebuah syal kepada Namsan. Lalu Suna menukarkan dengan sebuah lukisan yang dibuatnya. Saat Suna hendak pergi, ternyata datang segerombolan preman ke distrik itu. Mereka bilang kalau mereka dari kepolisian Jamsil. Mereka mencari seseorang dengan menampilkan sketsa wajahnya. Chap, Chip, Ciup. Dapatlah salah satu seorang laki-laki dan perempuan ditangkap dan dibawanya. Kemudian satu orang lagi dibawa, tapi dia melawan dan gak percaya kalau mereka itu dari kepolisian. Kemudian mereka melihat Suna dan mau ngebawa bersama mereka. Sontak Jiwan gak terima dengan hal itu. Karena satu lawannya banyak, Jiwan pun hampir mau diar. Beruntung datang Namsan yang dengan mudahnya melumpuhkan mereka semua dengan sekejap. Chokslam pun terjadi ke orang yang sama besarnya dengan si Namsan.
Namsan bertanya, siapa bosnya dan dari mana asalnya? Dia mengambil sebotol air bersih yang dibawanya di saku celananya itu. Preman itu bilang dia berasal dari apartemen. Namun Namsan bilang, selama berkelana dia nggak pernah lihat apartemen di sekelilingnya. Preman itu yang sedang dalam ketakutan bilang, kalau apartemen itu jauh dari distrik ini dan dikelilingi medan yang sangat sulit, serta tempatnya tersembunyi. 남산. Kala itu, Jiwan yang terpengaruh omongannya si preman tadi bilang ke Namsan untuk mencari apartemen itu. Di sana katanya banyak air bersih. Namun Namsan gak mau ke sana karena dia merasa lebih baik dan nyaman di sini. Kemudian datang sekelompok orang lagi yang menemui Suna. Dia seorang guru di Seoul dan ketua kelompok sukarelawan yang bernama Kim. Dia mau melindungi keluarga dengan anak remaja demi masa depan yang lebih baik. Dia menawarkan kalau Suna ikut dengannya, maka neneknya akan dirawat dengan baik. Ada air yang bersih, tempat yang layak, dan makanan yang sehat di sana. Namsan khawatir kalau tempat sebaik itu pasti menjadi sasaran para bandit. Guru Kim menyampaikan kalau mereka punya pasukan keamanan bersenjata lengkap dengan anggota veteran, sehingga para bandit atau geng gak akan berani ngusik tempat itu. Suna meminta untuk Namsan dan Jiwan untuk ikut bersamanya. Namun yang boleh ikut ke sana hanya keluarga yang punya hubungan sedara. Kalau neneknya nggak menerima tawaran itu, maka kesempatannya akan dialihkan ke orang lain. Suna khawatir kalau perjalanan yang jauh, neneknya dalam keadaan kurang sehat. Supaya meyakinkan mereka, ada tim medis yang menunggu di tengah perjalanan jika terjadi sesuatu. Neneknya pun menyetujui untuk pindah ke sana. Dan Namsan pun berharap semua baik-baik saja ketika di sana. 그냥 연습 삼아 그린 거야. Malamnya, Jiwan mengatakan kalau sekarang hidupnya hampa karena Suna pergi dari distrik ini. Namsan khawatir kalau semakin lama di sini, maka akan bahaya seperti kejadian si preman-preman tadi. Jiwan memiliki ide kalau Namsan menikah dengan perempuan kolong melarat itu dan mengadopsinya sebagai anak. Hal ini bertujuan agar mereka bisa ke apartemen itu. 야, 코에다 뱀을 집어넣더라, 야. 어떻게 그게 Berangkatlah Suna dan neneknya menuju apartemen yang dibilangnya itu. Ternyata mereka pergi nggak sendirian. Mereka bersama distrik lain yang ikut pergi ke sana. Di tengah perjalanan, Suna berkenalan dengan remaja lainnya, yaitu bernama Juye. Juye ini tinggal bersama orang tuanya di bawah tanah karena keadaan di luar yang sangat berbahaya. Di tengah perjalanan, neneknya Suna terjatuh dan ayahnya Juye yang sudah kelelahan. Guru Kim dengan sigapnya menyiapkan anggotanya si Pak Oh dan Pak Choi menjaga dan menunggu bantuan datang agar segera dibawa ke klinik. Suna pun percaya dengan Guru Kim itu, dan mereka semua melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka dengan kelompoknya, dengan seragam tentara yang menunggunya, yang dipimpin oleh Kwon. Ternyata, jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat jatuhnya neneknya Suna. Dia pun bilang harusnya neneknya bisa ikut aja. Guru Kim meyakini Suna dan yang lainnya akan ada jemputan untuk neneknya dan mereka tetap melanjutkan perjalanan. Ketika itu Namsan dan Jiwan yang sedang melakukan pencarian daging atau berburu melihat kalau neneknya ditusuk oleh salah satu kelompoknya. Dengan mudahnya, Namsan melumpuhkan mereka. Betapa kagetnya Namsan dan Jiwan, ternyata mereka bangkit kembali dari alamnya. Tiba-tiba, datang seorang wanita yang membantunya. Wanita itu bernama Yunho.
Sekejap mereka pun dilumpuhkan dengan kondisi kepalanya yang terbelah. Neneknya pun dimakamkan dengan layak. Dia mencari-cari si Namsan kemana-mana untuk membantu menyelamatkan warga apartemen dan pasukannya yang merupakan bawahannya dia. Yunho ternyata seorang pasukan militer juga bersama-sama dengan Kwon sebelum terjadinya gempa ini. Orang-orang itu nggak akan bisa metong kalau kepalanya nggak dipenggoy. Yunho saat ini sedang melakukan penyisiran orang-orang yang masih hidup saat gempa itu. Ternyata ada satu apartemen yang nggak runtuh saat gempa itu. Di sanalah mereka membangun ulang apartemen itu dengan para warga yang tersisa. Mereka menemukan air yang bersih di sana. Kemudian seorang pria bernama Gisu, dia satu-satunya dokter yang tersisa. Suatu hari kedoknya terbongkar sama si Yunho. Kalau dia mendapatkan informasi bahwa anak-anak yang dibawanya nggak pernah kembali. Ternyata Gisu dan Kwon bersekongkol dengan sebuah eksperimen yang bisa membuat orang hidup abadi. Mereka pun melakukan percobaan dengan menembak salah satu bawahannya. Betapa kagetnya Yunho melihat dia bangkit kembali. Gisu mengklaim bahwa dialah masa depan seluruh umat manusia. Tanpa adanya makanan atau air, mereka bisa bertahan dengan menggunakan serum. Yunho yang gak terima dengan hal itu, dia pun kabur dari sana. Makanya dia meminta bantuan sama Namsan. Scene berganti ketika Suna dan warga lainnya tiba di apartemen itu. Mereka disajikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar, serta warga yang tinggal di sana. Kemudian datang Gisu dengan memberikan sedikit ceramah. Dia akan melindungi semua warga yang ada di sini, serta memberikan fasilitas yang layak seperti kehidupan sebelum terjadinya bencana ini. Yunha menjelaskan bahwa anak-anak atau remaja yang dibawanya itu hanya untuk eksperimen. Keamanan di apartemen di sana begitu ketat dengan penjaganya yang selalu siaga di sekeliling apartemennya. Yunho menjelaskan bahwa anak-anak atau remaja yang dibawanya itu hanya untuk eksperimen. Rencana pun diutarakan kalau Yunho akan menghadapi penjaga yang di gerbang saat fajar dan menyibukkan penjaga yang lainnya. Namsan dan Jiwan akan pergi ke penjara bawah tanah untuk menolong rekan-rekannya. Ketika itu Namsan, Jiwan, dan Yunho datang ke Spyland yang merupakan tempat para bandit. Ketika mereka tiba di sana, ternyata ada pertandingan persahabatan antara geng Punggi dan Tiger. Saat anggotanya Punggi kalah, terjadilah pertempuran hebat di sana. Dia datang mencari orang yang bernama Tiger karena mau nanya bagaimana caranya masuk ke apartemen itu. 아, 저기 있네, 저 빨간 고구마. Scene beralih ketika itu, si Suna dan Guru Kim diperlakukan dengan sangat baik karena Suna sebelumnya nanya ke si Kwon tentang neneknya dan jawabannya si Kwon yang terlihat ketus. Saat itu Gisu mengumumkan sebuah penghargaan karena adanya perlombaan di apartemen itu. Untuk peringkat pertama akan mendapatkan kamar yang terbaik di tempat ini. Scene beralih lagi ke Namsan yang dengan mudahnya Namsan melumpuhkan para bandot itu. Jiwan pun membebaskan warga yang ditahan di kurungan. Punggi pun kabur dari tempat itu. Dan ketika mau disikat si Tiger, dia langsung pingsan guys. Dia meminta lokasi di mana tempat atau sumber air ini didapatkan. Satu persatu yang bilang nggak tahu pun pingsan dengan satu pukulan. Giliran si Tiger yang ketakutan sama Namsan. Dia merupakan salah satu negosiator bagi tempat itu. Scene beralih ketika itu, Guru Kim menginformasikan bahwa untuk anak-anak tinggal di lantai 8. Para orang tua pun kaget karena nggak ada informasi itu termasuk si Suna. Guru Kim menyampaikan hal ini sudah diberitahu ke neneknya Suna sebelumnya. Jika ingin bertemu,
harus mengajukan izin terlebih dahulu. Scene berpindah ketika itu Tiger menyampaikan bahwa orang yang berada di apartemen itu memonopoli semua air dan menjadikan warganya untuk bekerja mengelola airnya supaya menjadi bersih. Tiger dan geng lainnya menukarkan sejumlah barang berharga demi mendapatkan air itu. Ternyata barang berharga itu berupa orang atau manusia. Yang awalnya menerima semua kalangan, sekarang mereka mau menerima penukaran air dengan sejumlah anak-anak remaja. Dia hanya bisa masuk ketika di hari pengantaran atau penukaran barang tersebut. Ketika itu, Guru Kim memberikan laporan kalau ada dua anak baru yang masih berusia 18 tahun, yaitu Suna dan Juye. Mereka berdua dalam keadaan yang sangat sehat. Gisu meminta supaya kedua anak itu diurus dengan sebaik mungkin. Ketika itu Suna dan Juye masuk ke dalam kelas yang sudah ada beberapa murid di sana. Juye sangat bersemangat saat memperkenalkan diri, namun tidak dengan Suna. Dia merasa ada yang aneh dengan tatapan murid-murid itu. Mereka seperti nggak punya tujuan dan tatapan yang kosong. Dia pun mendapati hal yang aneh. Hampir semua siswa-siswa itu, bagian lehernya ditutupi dengan perban. Suna nggak paham dengan semua ini. Ketika orang-orang di luar sana banyak yang kekurangan air minum, namun di tempat ini bisa merasakan minum dan tempat yang bersih. Gisu yang selalu dipuja-puji di setiap waktu, kenapa dia nggak mau berbagi air itu ke orang luar? Keadaan di luar sana banyak para bandit. Gisu kehilangan putrinya karena mereka. Sehingga untuk masuk ke sini, diperlukan kriteria khusus agar bisa menjadi penerus baru yang berkualitas. Kalau kriterianya itu seperti membantu risetnya si dokter, dan dia sangat ingin membantu risetnya itu. Kemudian Guru Kim menyanjung si Juye bahwa dia memiliki kriteria itu. Ketika itu datang pasukan militer dengan membagikan minuman dan makanan kepada murid-murid di sana. Dan datanglah dokter Gisu itu. Semua murid di sana langsung meminum minuman yang dikasihnya. Namun tidak bagi Suna. Dia merasakan ada hal yang aneh setelah beberapa waktu tinggal di sana. Gisu memberikan motivasi kepada semua murid di sana bahwa dunia sedang mengalami krisis air dan pangan. Dia selalu bekerja setiap waktu agar bisa bertahan hidup dengan sedikitnya makanan dan air itu, serta bermanfaat bagi warganya yang tinggal di apartemen. Ketika itu Gisu nyamperin si Juye yang katanya mau bantu penelitiannya. Dengan wajah polosnya, Juye ngangguk-ngangguk sambil tersenyum. Juye pun diminta untuk menghabiskan makanannya dan 3 jam lagi akan dijemput ke labnya. Suna yang masih khawatir sama neneknya, dia pun meminta izin untuk segera menemui neneknya itu. Guru Kim menjelaskan bahwa neneknya mengalami sakit yang cukup parah, sehingga harus dilakukan perawatan 2-3 hari. Isu yang merawat neneknya secara langsung dan meminta si Suna untuk jangan terlalu khawatir. Suna diminta untuk menghabiskan hidangan yang telah diberikan agar bisa pulih dan sehat seperti yang lainnya. Saat itu, Kwon yang disuntikan serum buatannya Gisu itu agar mendapatkan hidup yang abadi. Kwon juga khawatir sama anak buahnya yang masih belum datang juga. Dia merasa harusnya serum itu bisa dibagikan ke anggotanya. Serum itu berguna apabila menghadapi hal-hal yang di luar dugaan. Terlalu riskan jika anggotanya membawa serum itu secara sendiri-sendiri. Kwon yang meminta kepastian akan serum itu pun mulai khawatir akan dirinya dan anggotanya. Karena mereka yang mencari anak-anak remaja di luar sana yang banyak banditnya. Ketika itu terdapat pergantian shift dalam pengelolaan air bersih itu. Orang tua Juye menanyakan ke salah satu anggota militer yang menjaga tempat mereka bekerja. Kalau sudah selesai kerja, mereka bisa menemui putrinya si Juye. Penjaga itu menyampaikan, nggak ada kebijakan seperti itu di tempat ini. Suna yang kala itu nggak tidur,
Diam-diam dia keluar dari kamar itu untuk melihat neneknya. Dia mendengar seseorang yang lewat. Dengan sigap, Suna ngumpet di balik tiang bangunan itu. Kala itu Gisu datang ke tempat pengelolaan air itu dan bertemu dengan orang tuanya Juye. Orang tuanya Juye merasa kalau mereka bisa bertemu putrinya setelah jam kerja. Karena paksaan dari orang tuanya Juye, Gisu mengajaknya ke labnya untuk melihat keadaan putrinya yang baik-baik saja. Suna yang berhasil masuk ke dalam labnya si Gisu melihat-lihat seisi ruangan itu. Dia pun kaget. Ternyata ada catatannya Gisu mengenai eksperimen regenerasi reptil. Yang tadinya dikasih ke hewan sebagai percobaan, ternyata dikasih ke manusia. Dia melihat si Juye yang tergeletak di atas tempat tidur. Namun Gisu datang dan dia pun langsung bersembunyi. Shin berpindah ke Yunho dan Namsan yang lagi curhat-curhatan. Yunho sangat berterima kasih karena udah ngebantunya. Dia merasa beruntung kalau bertemu orang-orang baik. Namsan gak tega melihat si Jiwan yang terus merengek-rengek tentang Suna. Dia juga mau menolong si Suna. Orang tua Juye yang melihat anaknya terikat dan seperti jadi alat percobaannya Gisu itu pun bingung, sedih, dan marah. Kenapa anaknya dibuat begini? Gisu akhirnya kasih tahu ke mereka tentang putrinya itu yang masih hidup. Mereka pun kaget setelah melihat itu. Ayahnya yang gak terima, dia pun membuka paksa si Juye dan kondisinya jadi tidak terkendali. Juye yang ketika itu tewas seketika karena si ayah membuka paksa peralatan yang menempel di badannya. Gisu yang gak terima, dia langsung menikam si ayah hingga tewas. Ibunya yang ketakutan itu pun berlari dari ruangan itu dan langsung didor sama Kwon. Tara, Suna yang bersembunyi itu ketahuan sama Gisu. Dia dijadikan penggantinya Juye yang sudah tidak bernyawa itu. Suna yang mengetahui rencana busuknya si Gisu, yang ternyata selama ini yang dicari berupa anak-anak hingga remaja itu, hanya untuk dijadikan kelinci percobaan demi keberlangsungan hidup anaknya si Gisu. Gisu yang sebelumnya ngasih air minum kepada dirinya waktu di kelas, ternyata air itu sudah dicampur dengan obat racikannya. Sehingga dia bisa memanfaatkan kelenjar pituitari. Oh ya, kelenjar pituitari ini merupakan kelenjar yang berada di dasar otak sejajar dengan bagian atas hidung yang berbentuk seperti kacang polong. Lanjut ya. Suna yang semakin sedih mendengar perkataan Gisu mengenai neneknya yang sudah disingkirkan oleh orang-orangnya. Saat itu tiba si Namsan dan Tiger di depan pos penjaga itu. Penjaga itu menghampirinya kalau ini bukan hari pengantaran. Tiger yang kebetulan lewat di daerah sini mau nganterin barang berharganya. Ketika itu petugas ngecek barang berharga yang dibawanya. Karena takut ketahuan, Tiger dan Namsan menyerang para penjaga itu dan menerobos masuk ke sana. Dia nabrakin beberapa pos penjaga bertingkat dan masuk ke dalam pintu gedung itu. Semua penjaga yang di luar langsung dihabisi oleh Namsan, Yunho, dan Jiwan. Mereka pun langsung masuk ke dalam penjara bawah tanah itu. Guru Kim dan Kwon melihat kejadian pemberontakan itu. Kalau orang-orang itu adalah penjaganya si Suna. Kwon meminta pasukannya untuk dibiarkan masuk ke dalam penjara bawah tanah, karena di sana sebuah kejutan sudah disiapkan. Kim melapor ke Gisu bahwa ada 2 orang pemburu dari desanya Suna datang dan menerobos masuk. Dengan santainya, si Gisu bilang bahwa Kwon bisa menangani orang-orang itu. Seperti rencana awal, mereka harus menyelamatkan rekannya Yunho terlebih dahulu di ruangan bawah tanah itu. Yunho melihat anak buahnya dan membukakan pintunya untuk menolong mereka. Yunho pun kaget melihat anak buahnya sudah berubah menjadi manusia kadal karena disuntik serum sama si Gisu.
Yunho merasa misi ini sia-sia karena anak buahnya sudah menjadi eksperimennya si Gisu. Wadidaw, hanya dengan satu tembakan aja, pasukan itu yang pegang granit pergi bertemu malaikat. Sekejap pasukan itu lumpuh dibuat Namsan. Yunho bertemu dengan rekan sejawatnya waktu masih di pasukan militer. Kwon meminta Yunho untuk bergabung dengannya karena saat ini hanya Gisu yang bisa memberikan kehidupan abadi. Yunho pun gak berdaya melawan Kwon yang udah jadi manusia kadal itu. Ketika itu, Jiwon masuk ke dalam kelas dan dia ketemu sama guru Kim yang waktu itu ngejemput si Suna di distrik bus tempat tinggalnya. Namun, dia ketemu sama Kwon si manusia kadal itu. Kemudian datang Namsan dan meminta pergi dari situ untuk mencari Suna dan dia akan melawan si Kwon. Di sisi lain, Gisu menyuntikkan serum yang berasal dari Suna itu ke dirinya sendiri. Gisu saat itu juga merasakan perubahan. Ternyata uji coba itu nggak berhasil, karena Suna nggak pernah sedikit pun meminum air itu. Datanglah Jiwon yang menolong Suna. Namun dia juga nggak berdaya karena seorang pasukan militer wanita membuatnya roboh. Shin beralih ke Namsan yang masih berjuang melawan si Kwon yang sudah ditunggu-tunggu dan dicari selama ini. The Rock Bottom pun keluar dari Namsan buat si Kwon. Akhirnya, Kwon bisa dikalahkan sama si Namsan. Kala itu, datang Namsan menolong Suna dan Jiwon. Ledakan pun terjadi karena Gisu melempar granit ke ruangan itu. Yunho yang tersadar segera bangun membantu Namsan dan Jiwon. Suna yang tersadar segera bangun membawa Namsan dan Jiwon. Gisu yang sudah di bawah bertemu dengan warganya. Mereka meminta pertanggungjawaban si Gisu yang sudah mengorbankan anak-anaknya. Mukanya berubah menjadi monster sambil mengambil senjata dan menembaki orang-orang di sekitarnya. Namun peluru itu menembus koper yang berisi putrinya dan menyebabkan akuarium itu pecah dan satu pelurunya mengenai leher putrinya. Tanpa berpikir panjang, Gisu pun didor sama Namsan. Akhirnya, para orang tua bisa bertemu dengan anak-anaknya. Setelah 3 tahun, akhirnya hujan turun juga. Suna, Namsan, dan Jiwon mengunjungi makam neneknya. Dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian yang ngefans atau suka sama aktor Dong Seok-ma ini? Kalau dia main, rata-rata filmnya bagus ya. Kira-kira film apa lagi nih yang mau aku bahas? Komen ya kalau kalian punya rekomendasi film. Makasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.